Annyeonghaseyo. Halo. Kembali lagi dengan saya Eka Zafatko Rohmah, mahasiswa bimbingan dan konseling Universitas Negeri Yogyakarta dalam podcast 37,5 Hz 5 menit sebelum tidur. Nah, pada topik kali ini kita akan bahas sebuah topik yang mungkin relate ya dengan kehidupan teman-teman sekalian. Kita akan bahas tentang macam-macam quarter life crisis. No. Nggak, kita akan bahas tentang berjiwa optimis, hindarkan quarter life crisis. Nah, akhir-akhir ini tuh muncul nggak sih kayak istilah-istilah quarter life crisis? Quarter life crisis, apa sih quarter life crisis tuh? Quarter life crisis adalah masa transisi dari remaja ke dewasa awal yang dihadapi oleh banyak orang pada usia 20-an hingga awal 30-an nih teman-teman. Nah, biasanya di masa ini tuh kita mengalami perubahan yang signifikan dalam kehidupan kita, karena kita di masa ini adalah masuk dunia kerja ya biasanya, atau mengalami perubahan dalam hubungan romantisme, dalam mencari tujuan hidup yang jelas, di dalam kehidupan, ya pokoknya kehidupan baru kita nih teman-teman. Nah, biasanya nih di masa quarter life crisis nih kita suka mikirin, besok aku mau jadi apa ya? Aduh, besok di masa depan aku bisa sukses banggain orang tua gak ya? Aduh, nanti lulus kuliah aku dapat kerja gak ya? Pasti kita mikir kayak gitu. Iya apa iya? Kalau aku sih iya ya. Nah, biasanya ada beberapa faktor nih yang dapat memicu quarter life crisis karena kebingungan kita tadi. Contohnya nih, kita nih sering tertekan akan harapan orang tua, teman, ataupun masyarakat di sekitar kita nih. Nah, adanya harapan yang muncul itu bisa membuat kita tertekan karena kita merasa kita nanti bisa memenuhinya atau tidak ya. Nah, itu yang memunculkan quarter life crisis di sini. Nah, aku ada solusi nih. Gimana sih agar kita bisa mengatasi quarter life crisis ini dengan memiliki jiwa yang optimis, di mana ketika kita khawatir akan hal-hal di masa depan kita menjadi pesimis, yang seharusnya kita ini optimis akan apa yang terjadi di kehidupan selanjutnya. Nah, yang pertama nih, kita harus menerima perubahan sebagai bagian dari hidup. Perubahan adalah konstan dalam hidup dan sulit untuk dihindari. Oleh karena itu, penting nih bagi kita untuk menerima perubahan sebagai bagian dari hidup kita dan menghadapinya dengan sikap positif. Ingat nih teman-teman, bahwa setiap perubahan itu membawa peluang baru dan kesempatan untuk belajar dan berkembang. Nah teman-teman, lalu yang berikutnya ada lagi, jangan terlalu mengikuti ekspektasi orang lain. Terkadang nih kita ngelakuin sesuatu tuh cuma berdasarkan ekspektasi orang lain, kayak wah kamu pasti bisa ngelakuin ini, yang padahal di dalam hati kita ini sebenarnya kita belum bisa, tapi karena ekspektasi orang tadi kita jadi punya tekanan untuk memenuhi ekspektasi orang lain tadi. No, jangan sampai seperti itu ya teman-teman. Kita ini bisa memenuhi ekspektasi, tapi kita juga harus mengukur kemampuan diri kita. Oleh karena itu penting bagi kita untuk memahami apa yang benar-benar kita inginkan, bergerak sesuai dengan keinginan kita sendiri. Dengan begitu, kita dapat mengejar tujuan yang benar-benar kita inginkan dan merasa lebih bahagia dan puas dengan hidup kita. Lalu yang berikutnya adalah fokus pada hal positif. Nah, di dalam kehidupan nih kadang kita suka kejebak sama pikiran negatif yang ada dalam pikiran kita. Terlalu banyak pikiran negatif itu juga tidak bagus, karena dengan kita berpikiran negatif nih kita takut untuk mengambil langkah maju. Boleh berpikiran negatif dalam rangka kita mengantisipasi akan hal-hal yang terjadi di depannya, tapi jangan sampai pikiran negatif ini malah mempengaruhi untuk kita berkembang. Jadi kita harus berfokus pada hal positif nih. Yang berikutnya adalah
Jadikan kekhawatiran sebagai motivasi. Nah, kadang kan dengan kekhawatiran kita tadi, mau jadi apa sih kita besok? Besok kita bisa dapat kerja enggak ya? Nah, jadiin motivasi. Kita pasti bisa kerja. Kita pasti bisa kerja. Kita jadiin motivasi dengan kita belajar lebih giat lagi. Dengan kita memiliki semangat lebih hebat lagi. Nah, lalu yang terakhir adalah jangan takut untuk meminta bantuan. Quarter life crisis ini bisa jadi sangat menakutkan dan membingungkan loh teman-teman. Karena di sini kita benar-benar panik, benar-benar takut akan apa yang terjadi di masa depan kita nantinya. Iya nggak? Nah, jangan takut untuk meminta bantuan dari orang-orang terdekat, teman, atau bahkan konselor nih. Mendapat pandangan atau saran dari orang lain tuh bisa membantu kita melihat masalah dari perspektif yang berbeda dan menemukan solusi yang lebih baik nantinya. Nah, teman-teman, gimana nih solusi dari aku tadi? Dengan berjiwa optimis tuh kita dapat melewati fase quarter life crisis ini dengan baik loh teman-teman. Yang mana hal ini nanti dapat mengurangi stres kita, mengurangi kecemasan, depresi, karena melihat kehidupan dari sudut pandang yang lebih positif dengan adanya jiwa yang lebih optimis. Nah teman-teman, jangan lupa ya untuk tetap optimis dalam segala hal. Terima kasih. Sekian podcast dari kami. Sekian podcast dari aku undur diri. Bye-bye.